Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, mushollian ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dulur-dulur Victor dan sahabat-sahabat sekalian yang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini ya, Mas Ishak. Terutama sekali kalau kemudian kita mau angkat fakta yang dekat dengan kita. Kemarin di Surabaya, di Sidoarjo ya. Beberapa kali kalau saya membaca dan mendengar dari channel SS ya atau E100 ya kalau di sosmednya. Itu kan hampir tiap hari ada pemberitaan anak-anak kita yang dilaporkan oleh orang tua mereka pergi dari rumah gitu, kehilangan, hilang. Nggak ada kabar. Nggak ada kabar, tiba-tiba hilang. Ada yang mengatakan disertai dengan memang di rumah baru saja ada masalah, keluar dari rumah tengah malam, kemudian naik ojek sampai ke Suramadu, ada yang kemudian ditemukan di peti kemas dan seterusnya. Tapi sudah kemudian beberapa hari kemudian ternyata kita menemukan mereka dikabarkan sudah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, sudah meninggal dunia. Bahkan kalau mungkin yang agak-agak viral terbaru itu kan anaknya PJ Gubernur Papua ya, perempuan ya, yang kemudian ditemukan sudah meninggal di sebuah rumah yang baru dikontrak oleh sang pacar, dan pacar itu tadi hanya dikenalnya 2 minggu sebelumnya melalui sosmed. Nah, jadi apa sebenarnya kemudian yang sudah terjadi pada anak-anak kita? Itu kan pertanyaan yang kemudian harusnya kita semua, terutama kita orang-orang tua, para pendidik, orang-orang yang peduli dengan generasi ini, kita ketika membaca itu kan kemudian pasti harus bertanya gitu ya. Sebenarnya ada apa toh nak gitu ya? Kenapa kok anak-anak ini itu kok mudah sekali, kok kalian itu kok mudah sekali minggat? Apa rumah itu ndak nyaman lagi untuk kalian? Apakah rumah itu bukan tempat yang paling nyaman? Apakah berbicara dengan bapak ibumu, orang-orang yang ada di rumah, di keluarga dekatmu itu bukan sebuah tempat yang paling hangat untuk kemudian kalian itu mencari solusi atas persoalan yang ada? Misalkan seperti itu kan, minimal kan pasti ada orang yang akan bertanya seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Makin kesini kok makin banyak. Kok bagaimana orang tua yang membesarkan dari kecil seolah-olah kok kalah ya dengan orang yang baru dikenalnya seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, lalu ngejak ketemuan, anaknya kok ya berangkat, padahal juga barusan kenal begitu. Lalu kemudian akhirnya mereka jadi korban kejahatan. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya sedang terjadi pada anak-anak kita? Kalau saya mencoba menganalisa gitu ya Mas Ishak, paling tidak itu secara singkatnya itu ada 2 hal ya. 2 hal yang secara nyata bisa kita lihat dari fenomena ini. Fenomena ini yang pertama menunjukkan bahwa anak-anak kita meskipun ada pada usia sudah kuliah ya, usianya itu sudah dewasa. Karena yang hilang itu kan ada dari SMP, ada juga yang SD ya. Kalau SD mungkin bisa jadi ada penculikan ada gitu. Tapi yang karena keluar dari rumah itu kan rata-rata antara SMA sama kuliah. Kalau yang keluar dari rumah minggat-minggat itu. Nah, ternyata ketika kemudian kita lihat anak-anak meskipun sampai dia sudah dewasa ternyata belum memiliki kemampuan untuk melakukan problem solving terhadap persoalan yang mereka hadapi dengan tepat ya. Mereka belum bisa menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi itu dengan benar, dengan memilih perilaku, sikap dan sifat yang tepat gitu ya. Itu yang pertama. Padahal mereka sudah, kalau kita mau konversikan tuh ke berapa lama mereka itu dibesarkan, dididik, dibina, bahkan misalnya disekolahkan ya. Sekolahnya itu bisa sampai puluhan tahun loh. Kalau kuliah itu udah puluhan tahun sampai aneh. Nah, kok kemudian sudah disekolahkan sekian puluhan tahun, mungkin sudah 20-an tahun, belasan tahun, tapi kok kemudian masih belum bisa memiliki kemampuan bersikap dengan tepat saat menghadapi masalah. Itu kan catatan pertama ya, kenapanya itu. Lalu yang kedua, fenomena mudah minggatnya anak-anak kita itu juga saya lihat menunjukkan bahwa keterlekatan mereka kepada rumah, keterlekatan mereka kepada orang tua itu kurang gitu ya. Kurang. Sangat kurang. Sehingga kemudian mereka mudah untuk memilih meninggalkan orang tua atau rumah tadi. Dan itu dulu biasanya para pelakunya ini tadi tuh kalau zaman-zaman sebelumnya itu adalah orang-orang yang
anak-anak yang memang masa kuliah, lalu semakin ke sini semakin ke lebih muda, SMA, SMP, karena dikaitkan dengan keberanian mereka untuk kemudian lepas dari orang tuanya gitu ya. Itu kalau dulu kalau masih SMP, SMA itu masih mikir saya nggak berani karena saya masih sanggup juga dari orang tua, makan, minum, pakaian semuanya masih dari orang tua begitu. Tapi kemudian dengan era sosmed yang membuat mereka terkoneksi dengan siapapun di luar, sementara mereka juga tidak terkoneksi dengan orang tuanya gitu ya. Kemudian dia merasa bahwa di luar itu ternyata ada orang yang lebih sayang kepadanya daripada orang tuanya di rumah, yang kemudian ternyata sepertinya begitu ya, kalau dia hasil korban grooming ya, yang memang sengaja disasar oleh para predator anak-anak yang kurang perhatian, itu kan memang mereka biasa kayak dibikin ketemu dengan seseorang yang membuat dia merasa mendapatkan perhatian sangat penuh, sampai kemudian mereka merasa inilah masa depan saya bersama orang inilah yang barusan dikenal tadi itu, yang barusan dikenal seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Dengan dia saya mendapatkan kasih sayang, saya mendapatkan perhatian, dan dia juga menjanjikan nanti saya akan disekolahkan, saya akan dikuliahkan, nanti saya akan dinikahi. Nah itu yang kemudian hari ini tuh ternyata itu bisa membuat anak-anak usia SMP bahkan sudah mulai ada yang berani keluar dari rumah gitu. Nah sekarang kita coba lihat satu persatu ya. Dari sisi yang pertama tadi, bahwa fenomena itu menunjukkan ternyata anak-anak kita belum memiliki karakter yang kuat, yang memiliki kemampuan bersikap, berperilaku, bersifat yang tepat. Termasuk ketika dia memiliki masalah, dia bisa menyelesaikannya dengan tepat. Nah, itu kalau mau diurai, dirunut, salahnya di mana? Awalnya bagaimana gitu ya? Kalau kita bicara tampilan amal dan perilaku yang ditampakkan oleh anak-anak kita, itu sebenarnya adalah buah. Jadi dia itu bukan sesuatu yang paling mendasar, tapi dia itu sesuatu yang dihasilkan. Dia itu adalah buah dari pohon kepribadian sang anak. Nah, pohon kepribadian sang anak karena namanya buah itu ya sejenis dengan benih apa yang kita tanam gitu loh. Kalau kita mau panen buah mangga, ya berarti sejak awal pohon yang akan menghasilkan buah mangga itu ya pasti pohon mangga, dan pohon mangga itu hanya akan tumbuh dari benih bibit pohon mangga, kan begitu. Tidak bisa yang lain. Kita berharap panen stroberi yang kita tanam kemudian kangkung, kan tidak bisa. Nah, itu pasti itu logikanya sebenarnya seperti itu. Nah, kalau kemudian kita ingin anak-anak saya itu tampilan amalnya adalah tampilan amal yang menunjukkan bahwa dia itu taat kepada syariah, bergaulnya dengan benar, tidak berzina, dia anak yang faham bahwa hidup harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, bahwa sayang kepada orang tua itu adalah juga bentuk dari birrul walidain atau birrul walidain itu bahasa Indonesianya berbakti pada orang tua, yang itu diwajibkan oleh Allah. Siapa Allah? Allah adalah Tuhannya, bahwa orang tua itu adalah orang yang sangat sayang kepadanya, yang punya tanggung jawab untuk mendidik dia, dan itu adalah diwajibkan oleh Allah gitu ya. Dia tahu bahwa dia itu harus senantiasa beribadah kepada Tuhannya, bahwa dia ketika berbicara pada orang tuanya itu harus dengan penuh lemah lembut dan akhlakul karimah. Kalau dia itu bergaul dengan benar, dia makan dan minum juga dengan benar, dia berpakaian dengan benar. Kalau yang kita maksudkan itu adalah tampilan-tampilan amal-amal yang seperti itu begitu ya, dan juga kumpulan sifat-sifat yang seperti itu, maka itu hanya lahir gitu ya dari sebuah pemahaman bahwa saya itu hidup di dunia ini, diciptakan di dunia ini adalah dengan sebuah misi penciptaan. Saya bukan ada dengan sendirinya gitu loh. Sebagai sebuah pohon ibaratnya, itu ada yang nanam. Sebagai seorang makhluk hidup yang bernama manusia, saya itu dihidupkan oleh Allah, ada pencipta saya. Yang pencipta saya itu ketika menciptakan saya dengan misi penciptaan, bahwa saya itu dihidupkan untuk mengabdi kepada Allah dengan menjalankan seluruh episode hidup saya sesuai dengan tuntunan dari Allah, yaitu syariahnya. Nah, karena kesadaran itu yang kemudian membuat saya memilih untuk selalu mengilmui apa sih tuntunan Allah ketika saya mau beramal, kan gitu kan ya. Nah, dan ketika kemudian saya sudah mengilmuinya, meskipun hawa nafsu saya mengatakan enak lo zina, tapi kalau saya mengilmui bahwa zina itu haram,
maka kemudian saya berusaha menundukkan hawa nafsu saya kepada pemahaman yang sudah saya punya, yang dituntun oleh Islam tadi, maka disitulah kemudian akan menghasilkan perilaku yang benar. Nah, itu yang kemudian sering saya sebutkan, itulah yang dimaksud sebagai kepribadian Islam yang terbentuk dari pola pikir yang Islami, yang kemudian hasil pemahaman yang akhirnya Islami mengikat hawa nafsunya sehingga menjadi pola sikap yang Islami. Perpaduan antara pola pikir dan pola sikap yang Islami itu membentuk kepribadian Islami. Itu sandarannya adalah kesadaran akan hubungan dia dengan Allah atau akidah itu. Nah, itulah benihnya. Dan ini sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Ibrahim 24:25 itu, Mas Ishak. Ini di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama." Ya kan? Apa kamu enggak memperhatikan bagaimana Allah itu membuat satu permisalan tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? Nanti kalau kemudian kita membaca tafsirnya, itu adalah tauhidullah itu. Tauhidullah itu kan berarti keimanan kita kepada Allah kan? Nah, bahwa kalimat yang baik itu seperti kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, yang bagus. Pohon itu bagus. Bagaimana kebagusannya itu? Asluha tsabitun. Sandaran akarnya itu kuat menghujam ke bumi, wa far'uha, dan kemudian bangunan di atasnya berupa dahan, ranting, cabang-cabangnya dan seterusnya itu kokoh kuat menjulang hingga ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Pohon itu kalau dia memang adalah pohon yang baik, dia akan menghasilkan buahnya setiap waktu dengan izin Allah. Wa yadribullah al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa dari akidah tadi gitu ya, dari tauhidullah, dari kesadaran dia akan hubungan dia dengan Allah, sehingga dia kemudian menghasilkan pohon. Oh iya, kalau begitu saya harus hidup dengan syariah Allah. Saya harus mengilmuinya. Setiap kali kemudian saya mengilmuinya, saya memahaminya, saya gunakan pemahaman saya itu untuk mengikat hawa nafsu saya. Terbentuklah kemudian kepribadian Islam yang itu terpancar atau terlihat dari saya adalah saya memilih perilaku yang benar, memilih sikap yang benar, sifat yang benar, yang baik. Kan begitu kan ya? Nah, itu akan tampilan-tampilan yang kita anggap tadi kita sampaikan itu buah tadi, itu akan senantiasa ada fikulihinin kalau pohon yang baik tadi, itu akan ada setiap saat. Dia sholat 5 waktu itu enggak hanya nunggu ketika dia masih di pondok, di rumah pun akan begitu. Ketika orang tuanya masih hidup, anak ini pasti. anak yang tidak mudah menyerah, anak yang cinta ilmu, anak yang senang mendekat pada Al-Quran. Ketika orang tuanya tidak ada pun juga seperti itu. Dia ada di rumah bersama kedua orang tuanya, ataukah kemudian sedang di luar seperti sedang kuliah luar kota kah, atau sedang kemana begitu ya, yang itu tidak dekat dengan orang tuanya, karena berasal dari akar yang kokoh, menghasilkan pohon yang tadi sudah saya terangkan gambarannya itu, maka dia akan bisa kita dapatkan berbuah setiap saat. Nah, jadi kalau kemudian kita kembalikan kepada kasus anak-anak yang tadi itu melakukan mudah sekali minggat, salah sikap, salah perilaku tadi. Kalau kita memperbaikinya, ya pasti bukan semata-mata kita paksakan, kita tempel, kita suruh, ya, ibaratnya kayak pohon itu ya, buahnya itu mangganya kita selotip tempelkan, padahal itu kita beli dari pasar. Nggak ada ceritanya begitu. Kalau kita menginginkan itu adalah buah dari pohon kepribadian anak kita, berarti mulai dari menanam benihnya, bukan semata-mata kemudian ibaratnya kamu itu harus sholat, kamu itu harus begini, yang tidak ada hubungannya. Kenapa saya harus sholat? Itu kok nggak menghujam ke bumi, itu nggak nyambung dengan akarnya, dia nggak ngerti. Kalau kemudian anak itu melakukan kemaksiatan dalam pergaulan, kita kurung dia, kita pukul dia, tapi dia tidak paham kenapa kemudian saya tidak boleh kemudian pacaran. Wong itu menyenangkan, orang tua malah justru tidak menyenangkan. Ini justru yang menyiksa saya. Dia tidak paham karena buah itu tadi bukanlah buah yang dihasilkan dari pohon kepribadiannya, tapi kita ingin itu nempel pada anak kita. Itu kan ibaratnya kalau tadi saya bilang, ya itu kayak kita beli pohon mangga yang misalnya kita beli buah mangga yang menurut kita baik gitu, lalu kita paksakan, kita tempelkan pada anak kita, selotip gitu, ya tidak bisa. Kalau mau menghasilkan karakter seperti itu, maka bangunlah, tanamlah pohon kepribadian anak kita mulai dari benihnya.
Berarti menanamnya mulai dari akidah. Mulai dari akidah, lalu kemudian membuat mereka itu mengenal bahwa hidup harus dengan syariah. Berarti kenalkan mereka dengan syariah, dekatkan mereka pada syariah, lengkapi pemahaman-pemahaman mereka tentang bagaimana syariah atau fikih ini mengajarkan amal mereka, kan begitu. Dorong mereka, bersamai mereka sesuai dengan tahapan dan tumbuh kembangnya. Lalu kemudian kalau kemudian pada saat tertentu, setelah pada tahapannya sudah kita ikuti begitu ya, pada level tertentu dia melakukan kemaksiatan, memang di sana dibolehkan ada cara metode pelurusan kesalahan anak dengan pemberian hukuman, ada pemberian sanksi. Tetapi itu ada prosesnya gitu loh. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa satu, bahwa buah karakter yang baik pada anak-anak kita itu hanya akan kita dapatkan pada anak-anak kita kalau memang kita memang membangun atau menanam pohon kepribadian Islam pada anak-anak kita, dan itu diawali dari benihnya yang benar, yaitu tauhidullah atau akidah Islam. Kita tuntun anak betul. Ya. Dan siapa pelaku atau penanggung jawab utama pendidikan anak itu adalah orang tua. Itu ya, yang kedua, catatan keduanya adalah orang tua. Artinya dari mana? Ya dari rumah. Dari rumah. Bagaimana kemudian kita itu bisa mendidik dan membina anak-anak kita dengan benar? Tidak bisa tidak. Pasti berawal dari orang tua yang juga tahu juga, paham juga bagaimana seharusnya mereka mengemban tanggung jawab amanah mendidik anak. Karena visi mendidik anak itu sangat ditentukan oleh visi kita menikah. Visi kita menikah ditentukan oleh visi hidup kita. Karena pernikahan itu kan salah satu episode hidup kita. Ketika menikah itulah baru lahir anak, kan gitu kan, baru lahir anak-anak. Jadi kalau kemudian salah sejak memahami visi hidup, sehingga kemudian salah ketika melakukan amal menikah, salah visi juga, maka bisa jadi kemudian itu menjadi awal atau sesuatu yang sebenarnya akhirnya logis kita tidak punya visi dalam mendidik anak, dan akhirnya mendidik anak ya bahkan gak kita lakukan gitu loh. Kita tidak mengira kalau itu adalah tanggung jawab kita. Maka kita ingatkan di sini itu adalah tanggung jawab orang tua yang pertama, dia bertanggung jawab utama. Dan sudah sering kita sampaikan, Rasul kan sudah menyampaikan itu, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah dilahirkan bayi-bayi atau anak-anak itu kecuali mereka itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang yuhawidani wa yunassironi wa yumajisani. Orang tuanya dua itulah yang akan membuat mereka itu akan menjadi orang Yahudikah, apa menjadi Nasronikah atau Majusikah. Maka di sini kita mendapati pencetak awal bangunan anak-anak kita yang mendesain, membuat desain awal itu adalah rumah dan orang tua. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau memang itu rumah, itu adalah orang tua. Siapa dalam hal ini yang paling bertanggung jawab? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para bapak adalah pemimpin di keluarga tersebut, pemimpin dari rumah tangga tersebut. Maka para bapak adalah orang yang paling bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi pada anggota keluarganya, ya istrinya, ya anak-anaknya. Termasuk kalau kemudian ternyata loh, kok anak-anak saya kok jadi anak-anak yang berandalan, anak-anak saya kok jadi anak-anak yang bangsat gitu, tanda kutip ya. Kok sangat seperti ini begitu tampilan mereka. Ya itu nggak bisa dilepaskan dari, pasti ada peran dari siapa? Bapak pertama itu. Maka jangan, pesan untuk para bapak itu adalah jangan fatherless, jangan sampai nggak punya peran dalam mendidik anak. Karena itu tanggung jawab utama para bapak. Arti mendidik anak itu bukan berarti anak-anak ini memang nggak pernah bersama bapaknya ya. Bisa jadi ada bapaknya ya hidup ya. Bapak ibunya ada, tapi mereka seperti anak-anak yatim atau diyatimkan karena tidak pernah merasakan kehadiran bapaknya, tidak pernah merasakan kehadiran ibunya. Nah, ada bapaknya tapi dia hanya mengambil porsi sebagai mesin ATM misalkan begitu, yang siap untuk memberikan kebutuhan finansial tapi kemudian dia tidak pernah memberikan perhatian kepada anaknya. Apakah sudah terbentuk kesadaran bahwa dia itu punya kewajiban sholat 5 waktu, dia tidak pernah ngecek, padahal itu wajib. Bapak itu kemudian meskipun dia bukan orang yang paling banyak bersama dengan anak, tetapi dia adalah orang yang tetap punya kewajiban untuk melakukan pengecekan, kan gitu kan ya. Kalau dia pandang, oh ternyata istri saya sebagai guru langsung dari anak-anak saya itu ternyata belum mumpuni, berarti saya mau hadirkan guru dari mana? Itu dia juga harus memahami hal tersebut gitu ya. Kalau saya sendiri nggak bisa ngajar, saya hadirkan
saya hadirkan ke rumah untuk mengajari anak-anak saya, mengajari kami semua siapa, supaya sama-sama ngerti caranya sholat, sama-sama ngerti caranya ngaji, ngerti bahwa hukum A itu begini, perbuatan itu begini, dan seterusnya ya. Jadi itu adalah para bapak. Maka para bapak harus terlibat dalam pendidikan anak. Dan kalau kita melihat dicontohkan di dalam Al-Quran itu, para bapak itu senantiasa lekat dan erat dengan proses pendidikan anak-anak. Kalau kita ada sebuah ini yang menarik, itu ada sebuah tesis ya yang berjudul Hiwarul Aba Ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa Tatbiqatuhu At-Tarbawiyah. Itu adalah sebuah tulisan yang berusaha menghitung dialog yang terjadi antara orang tua dengan anak di dalam Al-Qur'an dan implikasinya pada pendidikan, penerapannya pada pendidikan. Di situ kemudian ditemukan ya, ada 14 kali dialog ayah dengan anak. Ya, dialognya Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, Nabi Ibrahim dengan Ismail. Itu semua memang bapak anak itu 14 kali. Sementara dialog antara ibu dan anaknya 2 kali saja, dan yang tanpa kejelasan siapa yang sedang berdialog ini dengan anak itu ada 1 kali. Nah, jadi di sini kita menunjukkan itu sesuatu yang memang harus dilakukan. Bahkan kalau secara spesifik ada kalimat dari Ibnul Qayyim ya, di dalam kitab beliau yang Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud ya, bahwa di sana beliau mengatakan ada banyak orang tua yang mereka itu karena ketidaktahuannya, dia sebenarnya mencelakakan anak-anak mereka dan buah hatinya di dunia dan di akhirat karena tidak memberi perhatian dan tidak memberikan pendidikan adab pada mereka. Orang tua justru membantu si anak menuruti semua keinginan syahwatnya. Kalau ini mau kita terapkan hari ini, berapa banyak ya anak-anak yang kemudian kemarin ketahuan bully temannya, flexing mobil orang tuanya gitu ya, mobil-mobil mewah dan seterusnya. Itu kan kelihatan sekali kalau dia itu secara ekonomi, secara materi, dia difasilitasi betul oleh orang tua mereka, bahkan itu dijadikan kebanggaan, bahkan itu ternyata malah melahirkan kesombongan gitu kan ya. Nah itu jadi orang tua membantu sang anak menuruti semua keinginan syahwatnya. Nah ia menyangka, sayangnya si orang tua ini menyangka dia berbuat demikian itu sebagai kebaikan, dia memuliakan anak, padahal dia sebenarnya sedang menjatuhkan anak itu pada kehinaan. Nah itu sangat sekali kan, kelihatan sekali ada kesalahan dan itu berasal dari orang tua, harus dipahami ini. Lalu yang kedua, jadi itu dari sisi analisa bahwa ternyata anak-anak kita belum bisa memiliki karakter yang baik ya, bersikap yang tepat. Kemudian kalau dari sisi kenapa kok mereka sepertinya mudah minggat, bahwa mereka seperti tidak punya keterlekatan dengan rumah gitu ya, keterlekatan dengan rumah. Kita juga bisa melihat bahwa ternyata memang tidak terjalin kedekatan itu yang harusnya kemudian dimiliki oleh orang tua, baik bapak atau ibu, itu secara alami. Kalau memang kita memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita, secara alami kita penuhi, maka sebenarnya kedekatan, keterlekatan anak-anak itu dengan orang tuanya, dengan rumah, itu pasti terbangun sebenarnya. Gimana sih kalau kita lihat itu, kedekatan itu sebenarnya ada momentumnya, Mas Ishak. Kedekatan itu ada momentum yang pertama, itu adalah masa intim, masa membutuhkan pelayanan. Ya ini anak-anak usia dini 0 sampai 7 tahun. Ini adalah anak yang kita paham kalau pakai bahasanya Imam Ali kan, ya perlakukan anak seperti raja, itu karena memang ini adalah anak di mana mereka membutuhkan pelayanan. Yang sangat dominan itu adalah mereka membutuhkan khidmah atau pelayanan. Kalau mereka dijarno saja gitu ya, gak diramut saja gitu ya, gak dirawat, gak dipenuhi kebutuhannya, meskipun dia gak disiksa, meskipun dia gak dipukuli, meskipun gak di apa-apa, kan dia bisa mati. Anak gak dikasih minum gitu, bayi ya, dibiarkan saja, nangis biarkan saja, pasti mati kan lama-lama kan. Anak-anak BAK, BAB biarkan saja, ya lama-lama juga akan membahayakan dirinya dan seterusnya. Gak perlu pakai disiksa loh ya, gitu ya, karena memang mereka membutuhkan pelayanan karena mereka masih belum bisa mandiri. Nah maka pada masa ini adalah masa di mana secara alami orang-orang yang ada paling dekat dengan mereka, terutama orang tuanya kan, karena berawal dari lahir, ya, menyusui, hadonah, pengasuhan awal, itu kan pasti bersama orang-orang, yaitu ibu dan ayahnya di rumah. Dan itu kalau kemudian dipenuhi kebutuhan mereka akan
akan membutuhkan layanan tadi, karena mereka sangat bersandar pada orang tua, sangat penuh di situ, maka otomatis akan terjalin kedekatan yang alami. Itu pertama. Dan kalau itu dipenuhi, akan menjadi kredit point bagi kedua orang tuanya untuk fase berikutnya. Tapi kalau itu kemudian mereka tidak punya, itu akan menjadi semacam ruang hampa yang akan merapuhkan bangunan kepribadian anak kita. Nanti kalau mau fase berikutnya kan mereka fase 7 tahun kedua, masa kritis, masa membangun kepribadian, masa ditawan dalam kedisiplinan kalau bahasa Imam Ali. Nah, di sini ini adalah masa kita mau membangun kepribadian anak-anak kita. Secara umur 7 tahun sampai 15 itu adalah anak mulai masuk sekolah formal, ya kan? Mereka mulai sibuk dengan aktivitas-aktivitas sekolah dan hal-hal yang lain yang terkait dengannya. Mereka punya teman lebih banyak. Mulai lagi enggak kalau yang kemarin tuh waktu di bawah 7 tahun itu kan sedikit minta mainan sama orang tuanya, ya, pengen lari-lari sama bapaknya, pengen main sepak bola sama bapaknya, pengen main apa sama ibunya, itu karena memang dia enggak punya teman. Masih di situ, lingkungan terdekatnya yang paling memang yang meliputi dia ya rumah itu gitu loh. Dan itu kemudian ketika diabaikan, ya akan jadi kekosongan, ya, akan ada kekosongan pada dirinya. Lalu yang fase kedua tadi adalah ketika mereka sudah mulai belajar lebih banyak dari sumber lain di luar orang tuanya. Nah, dia juga melihat dari gurunya, teman-temannya. Dia bisa jadi di situ mulai membandingkan. Kayaknya bayikan orang tuanya si A ya, daripada orang tua saya. Nggak pernah ibunya kayaknya nggak pernah bentak-bentak gitu. Kalau ngajari itu kayaknya lembut ya. Kalau manggil loh panggilannya itu menyenangkan ya. Nah kalau dibangunkan itu, tak nyos ya, gitu. Ada yang begitu ternyata ya. Atau manggil dengan cara disepak-sepak atau untuk bangunkan dengan cara disepak kakinya. Jadi dia mulai membandingkan, bisa jadi dia mulai bersikap kritis terhadap pendapat orang tuanya, dia mulai bertanya, dia mulai membantah, dia mulai menyampaikan isi pikirannya. Nah, sebenarnya pada masa ini siapa orang yang akan secara mudah dan alami terjalin kedekatan dengan mereka? Ya mereka yang terlibat dalam proses pembentukan kepribadian yang tadi. Jadi satu sisi yang banyak menginstal, yang memberi masukan tentang pemahaman-pemahaman yang dia butuhkan untuk menyelesaikan masalah, ya kan? Dia misalkan sekolah lalu cerita, tadi itu temanku tuh ngoloin saya begini-begini. Itu kan dia bercerita tentang masalah. Di situ kemudian orang tua memberikan cara berpikir yang benar tuh begini solusinya. Lain kali kalau kamu ketemu temanmu seperti ini, lakukannya seperti ini. Nah, itu proses ya. Proses dalam rangka menguatkan kepribadian tadi, baik install sakofa, informasi pemahaman tertentu, ilmu tertentu, dan juga membentuk nafsianya dalam arti misalkan mengajari dia untuk dekat kepada Allah, ngajari dia sholat, ngajari dia ngaji, ngajari dia mengerti apa pelajaran dari Quran. Semakin mereka terlibat di situ, maka akan semakin dekat. Kalaupun kemudian orang tua di sini itu mendatangkan guru lain, ya, menghadirkan sekolah lain, kalau anak itu bisa melihat bahwa itu bagian dari skenario yang dibuat oleh ayah saya, memang itu bagian dari program pendidikan untuk saya, satu tim berarti bapak saya dan guru saya itu, maka dia juga akan melihat posisi orang tua dan guru sama-sama berharga, sama-sama bernilai, sama-sama berpengaruh pada dirinya gitu loh. Jadi tidak terus gurunya itu baik didengarkan tapi orang tuanya enggak gitu. Kalau terbaca oleh sang anak ini satu tim. Tapi kalau memang bahwa kamu tuh saat sekolah ke sana tuh biar soleh, biar kamu bisa sholat, tapi bapaknya enggak pernah sholat, biar kamu itu ngerti kalau yang namanya minum-minuman khamr itu haram, padahal di rumahnya itu biasa dia lihat bapaknya begitu. Nah kalau seperti ini kan dia akan membaca, kalau begitu ini enggak jadi teladan, enggak bisa jadi teladan. Dia mulai mempertanyakan untuk mengambil orang tuanya tadi sebagai contoh kan begitu kan. Nah, lalu yang berikutnya masa pertumbuhan anak kita kan yang berikutnya setelah itu adalah masa sibuk di luar. Setelah itu mulai kuliah ya, SMA, kuliah. Sebenarnya pada waktu sudah 15 tahun ke atas itu kalau dalam fase pendidikan Islam itu kan adalah masa sudah terbentuk kepribadian Islam dan saatnya untuk menghebatkan, menguatkan, membangun profil kepemimpinannya. Jadi memang saatnya dia keluar sebenarnya Mas Isa. Nah, kalau orang tua yang tidak yakin dia melewati fase 1-2 tadi dengan tepat, lalu kemudian anak ini waktunya keluar, nah itu waduh kok baca-baca berita kok hari ini kok banyak anak-anak hamil di luar nikah, banyak yang menghamili orang lain dan seterusnya. Khawatir akhirnya anak itu dicariin saja, nggak boleh keluar, ya itu kebalik gitu loh.
pada waktu dia bayi, pada waktu dia kecil, pada waktu dia itu putus secara alami pasti ketemu sama ibunya, dia ndak reken, dia ndak lakukan apapun untuk menjalin kedekatan. Begitu saatnya kita yakin dia sudah dekat, dia sudah lekat dengan saya, dengan orang tua, dengan rumah. Dia sudah kita beri modal pemahaman yang akan menjaga dia mau ada saya atau tidak. Kan gitu kan ya, mau bersama dengan orang tua atau dengan teman-temannya. Maka saatnya saya lepaskan. Saya memang justru suruh dia untuk ke mana, misalnya ke Remas, ke OSIS, ke Karang Taruna, supaya dia memang belajar membangun kepemimpinan, kan begitu. Nah, baru yang berikutnya kalau kita lanjutkan lagi sampai 7 tahun yang berikutnya, 21 tahun ke atas, itu malah adalah masa mandiri ketika anak bahkan bukan hanya dia itu sudah berani percaya diri untuk hidup terlepas dari orang tuanya, bahkan dia sudah pede untuk mengambil kepemimpinan baru gitu loh. Maksudnya dia akan memimpin keluarga baru, kan begitu. Sehingga manfaatkan momentum itu, pahami momentum itu gitu ya. Jangan lewat. Jadi kalau ibu-ibu hari ini, orang tua hari ini sedang punya anak-anak yang kecil-kecil ya, balita, batita, lalu rasanya itu memang capek. Betul. Karena memang pada masa-masa itu yang sangat dibutuhkan itu memang pelayanan. Sehingga yang sangat diminta dari orang tua itu memang kesabaran, ketelatenan, pengorbanan. Memang begitu. Kurang tidur, nggak bisa makan dengan jenak, ya, memang begitu. Tapi ingatlah, itu nggak sia-sia. Itu akan menjadi kredit poin yang akan kembali kepada bapak dan ibu. Karena anak tadi akan lekat pada mereka, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kemudian sudah lewat itu gimana? Ya kalau kemudian sudah lewat berarti nggak ada kata terlambat, masih tetap bisa diperbaiki. Asalkan kita tahu batan nasuha, lakukanlah ikhtiar yang bisa kita lakukan biar Allah yang menyempurnakan ikhtiar kita. Jadi tetap saja gitu ya, berusaha mendekat meskipun sudah usianya sudah mulai anak mandiri, sudah nggak terlalu senang dengan orang tua, nggak tahan duduk ya, nggak apa-apa, tapi tetap saja. Tapi awali dengan meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan ya. Nah, lalu kalau anak-anak itu ada pada masa-masa pendidikan gitu ya, masa-masa yang tadi, masa kedua, masa kritis itu, jangan jadi orang tua yang kemudian memposisikan para guru atau sekolah itu seperti laundry, tempat melondrikan. Ya, pokoknya nggak mau tahu, ditaruh saja baju kotor itu ke laundryan, nanti saya ambil dalam keadaan sudah bersih, rapi, wangi. Nggak bisa begitu ya, Ustaz. Nah, lalu saya bayar berapa harganya. Nah, ini anak saya belum kenal Allah, belum kenal Rasulullah, nggak ngerti cara membaca Al-Quran, nggak ngerti sholat, bahkan nggak ngerti syahadat. Pokoknya tak sekolahkan ke sekolah Islami terpadu. Nah, bayarnya berapa saya bayar, nggak boleh, karena kalau seperti itu nanti juga akan memutus koneksi kita dengan sang anak. Karena pada waktu masa-masa itu dia harus tahu bahwa semua orang yang sebenarnya sedang berusaha membangun kepribadiannya itu adalah orang-orang yang sangat berpengaruh pada dirinya, yang sangat punya jasa. Itu akan membangun kedekatan tersendiri. Kalau kemudian dia justru melihat bahwa orang tuanya itu nggak peduli dan sekolahnya gitu, nggak peduli dia itu bagaimana, itu malah akan merugikan orang tua. Gitu. Nah, lalu yang berikutnya Mas Isa secara cepat. Jadi itu kenapa mereka tidak ada keterlekatan, karena memang ternyata ada banyak momentum membangun kedekatan yang dilewatkan. Bahkan yang terjadi itu adalah ketika anak misalkan ini ya, ada kan orang tuanya ada kaya raya tercukupi, kemudian dia mendatangkan asisten rumah tangga. Yang anak itu dari bayi itu gonta-ganti asisten rumah tangga gitu, sampai dia itu dewasa, sampai dia itu kuliah, sampai SMA itu di rumah itu orang tuanya nggak pernah ketemu sama anak, nggak pernah menjalin komunikasi yang sifatnya itu berkualitas gitu ya. Nah, ada perumpamaan yang sangat bagus itu yang dibuat oleh Bu Eli yang psikolog itu ya. Jadi gambarkan kalau misalkan ini adalah satu tangan kita itu kertas, lalu satunya perangko kita tempelkan. Kalau setiap kali sudah kita tempelkan, lalu kita coba tarik lagi, lepaskan perangko itu, lalu tempelkan lagi, lepaskan lagi, tempelkan lagi. Apa yang akan terjadi? Ini adalah untuk menggambarkan keterlekatan ya. Si perangko sama si kertas tadi lama-lama nggak nempel kan gitu kan ya, nggak nempel. Kalau kemudian anak itu ya dengan orang tua kan sudah tadi itu diserahkan kepada pembantu gonta-ganti. Lama-lama ini kan dia sudah mengalami kekecewaan yang berulang-ulang ya. Dia mau dekat, lepas lagi, dan lama-lama dia sudah nggak dengan orang, lalu kemudian dia difasilitasi dengan HP, gitu kan ya. HP-nya dengan full wifi, koneksinya sangat cepat, dia bisa kemana-mana, itu kemudian
setiap kali dia ada masalah dia mendapatkan hiburan dengan melihat HP. Bangun tidur dia kemudian mendapatkan informasi, mendapatkan hal yang memuaskan dari HP dan seterusnya sampai itu membuat dia mengalami keterkaitan pada orang tua tadi. Nah, setelah kemudian akhirnya dia tuh nyandu game online, nyandu pornografi, nyandu yang lain-lain, orang tua baru sadar bahwa salah dekatnya dia dengan HP tadi, keterlaluan, sudah terlalu terlekatnya mereka. Lalu berusaha mereka tarik, mereka paksa ambil HP itu tadi. Anak itu marah, minggat. Anak itu marah, bunuh diri. Anak itu marah, membakar rumah orang tuanya. Kenapa? Karena seperti kita mengambil orang tua mereka. Iya. Yang selama ini tuh care sama dia, memberi perhatian kepada dia, menghibur dia, memberi dia informasi. Dia punya PR gak bisa kerjain, hanya ke HP kan gitu. Tiba-tiba kemudian disalahkan, diambil. Ya itu harus dibayangkan oleh orang tua seperti itu. Maka kalau ingin anak itu punya keterlekatan, jangan, kalau kita ingin anak itu nggak lekat kepada HP atau orang lain, maka dekatlah. Orang tua itu dekatlah pada anak. Harus gitu. hadir gitu ya. Iya. Orang tua itu sesuai dengan momentumnya tadi. Kalau nanti itu momentum itu sudah anak mandiri, sebenarnya kedekatan itu kan dengan kita itu diskusi kan, dia punya jawaban mungkin atas persoalan yang dia hadapi, tapi dia juga ingin dengar. Minimal tuh pengen dengar dapat doa dari ibunya. Iya. Saya itu begitu ya. Saya tuh pengen coba kerja ke sana. Sebenarnya dia punya rancangan begini-begini, tapi dia menceritakan ke orang tua seperti bicara dengan teman, dan di situ orang tua itu ketika menyampaikan, karena dia dekat, dia bisa menyampaikan apa saja. Tanda bahwa orang tua itu dekat dengan anak adalah dia bicara itu tidak perlu susah ngatur. Saya mau bicara apa, dimulai dari mana, nanti anakku salah terima apa enggak gitu ya. Kalau dia dengan enak bisa bicara apa saja, anak juga bisa bicara apa saja dengan orang tua, berarti mereka dekat. Tapi kalau kemudian kita itu mau ngasih tahu anak, kamu jangan pulang malam-malam Poyo gitu ya, itu kok kesusahan, kayak keluh, takut anak mengiranya saya itu enggak sayang, nanti dia minggat, berarti enggak dekat. Itu indikator gitu ya. Ya, yang berikutnya beberapa hal adalah memang untuk jadi orang tua seperti itu butuh ilmu, maka penuhilah orang tua harus ngaji, dan untuk menghindarkan anak-anak kita dari kemaksiatan itu pastikan harta yang halal kita berikan pada mereka adalah harta yang halal. Mungkin itu dulu Mas Ishak ya. Ya, baik Ustazah. Ini juga sudah mulai masuk pertanyaan-pertanyaan dari Dulur Al-Victor. Kita akan lanjutkan lagi Ustaz Anji setelah jeda berikut ini. Ya Dulur, ini sudah saya tampung beberapa pertanyaan dari Dulur Al-Victor. Kita akan lanjutkan lagi Dulur. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar Al-Victor. Ya baik Dulur Al-Victor, kita lanjutkan kembali. Ini menarik sekali ya, berhubungan dengan anak-anak kita, terutama generasi kita yang harusnya orang tua itu hadir untuk anak, tetapi karena keadaan mungkin juga. Ya Ustazah, ini juga sudah masuk pertanyaan dari Dulur Al-Victor. Bagaimana Ustazah jika nanti orang tua ini notabene adalah seorang pekerja yang minim meluangkan waktu untuk anak, apakah juga bisa memberikan perhatian atau bisa melekatkan untuk mendekatkan diri kepada anak, atau bagaimana? Adakah solusinya Ustazah? Ya. Jadi kita itu mau kita posisinya sebagai pekerja ataukah direktur ataukah rakyat biasa ataukah pemimpin atau siapapun itu, tetap saja bahwa amanah anak kita untuk kemudian mendapatkan pendidikan dan pembinaan dari kita sebagai orang tua mereka itu nggak akan hilang gitu loh. Sama dengan, jadi dia itu bukan sebuah kewajiban yang saling menihilkan atau menegasikan atau saling menghapus ya. Ketika kita itu jadi anak, kita punya kewajiban untuk melakukan birrul walidain kepada orang tua. Ya kan? Berbakti pada orang tua. Kemudian ketika dalam perjalanan kita menikah, maka itu menambah status baru kita gitu kan ya, profil baru kita, bukan menghapus. Kalau saya sudah menikah berarti posisi saya sebagai istri, posisi sebagai anak hilang kan enggak? Tetap posisi sebagai anak tetap, yang di situ ada kewajiban birrul walidain tadi, berbakti pada orang tua juga tetap, tapi dia mengambil amanah baru sebagai suami, sebagai istri.
Ketika kemudian dalam pernikahan mereka kemudian mereka memiliki anak, mereka jadi orang tua, jadi bapak, jadi ibu, maka itu kewajiban mendidik anak-anak mereka yang lahir dari keluarga dari pernikahan mereka itu adalah kewajiban yang menambah amanah-amanah sebelumnya ada. Kan begitu. Jadi kalau tadinya itu suami punya kewajiban untuk menafkahi istrinya, ketika ada anak menafkahi istri dan anaknya. Ketika dia jadi suami tadinya itu mempunyai kewajiban untuk membina dan mendidik istrinya, ditambah ada anak, ya tambah kewajibannya mendidik anaknya, kan begitu. Tidak kemudian anak lahir berarti ibu gak usah diregen gitu. Enggak gitu. Apakah itu semampunya atau bagaimana, saudara? Bahwa kita memang diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa semampu kita, sesuai istitoah kita. Memang iya, tetapi makna istitoah itu tidak seenak-enaknya dari kita dewe gitu ya. Ya, enggak maunya semau kita gitu enggak, tapi namanya ketidakmampuan itu kalau kita lihat penjelasan syara itu kan enggak mampu secara akal. Maka kalau orang gila, orang yang lemah akal kan enggak dapat taklif atau beban hukum dari syariah. Iya. Atau tidak mampu secara finansial untuk mendapatkan beban hukum tertentu. Orang yang tidak punya kemampuan untuk berhaji, ya dia tidak wajib haji, tidak berstatus muzaki karena tidak mencapai hartanya untuk haul dan apa nisabnya, ya dia tidak wajib zakat. Jadi di situ ketidakmampuan yang kedua dalam hal mal atau ketidakmampuan secara fisik ya. Orang yang dalam keadaan sakit dibolehkan loh dia itu berbuka pada waktu Ramadan, nanti menggantinya di hari yang lain. Kalau kemudian dia sakit gak mampu berdiri sholat, boleh sholatnya sambil duduk, boleh sambil berbaring, bahkan sambil isyarat. Nah, jadi ketidakmampuan itu sebenarnya hanya dalam hal itu, ketidakmampuan secara fisik, secara finansial, secara akal, bukan ketidakmampuan itu dalam hal ketidakmauan. Ketidakmampuan karena tidak mau gitu ya, karena tidak mau, atau karena kemudian kok saya itu tidak mampu karena saya tidak punya ilmunya. Lah, tidak punya ilmunya itu sesuatu yang dalam hal yang kita bisa ikhtiari untuk kita ilmui atau tidak. Kalau iya berarti itu masih dalam rangka ranah ikhtiar kita, kan gitu kan ya. Jadi itu. Nah, sekarang gini, saya ingin untuk fenomena orang tua yang tadi itu ya, yang mereka banyak bekerja, termasuk juga terutama father ya. Fatherless itu memang bisa macam-macam, Mas Ishak ya. Bisa karena memang nggak ada orang bapaknya, yatim. Bisa jadi memang ya. Maka kalau dalam Islam itu anak yatim tidak harus dia kehilangan sosok bapaknya, karena pada waktu anak itu yatim itu kan ya, dia itu kan ada mekanisme wali yang susunannya siapa yang menjadi penanggung jawab sang anak itu tadi, itu sudah jelas dalam Islam, kan gitu kan ya. Kalau bapaknya ada, dia punya saudara laki-lakinya, dia punya kakek, ya kan, dia punya cucu, jalurnya itu kan jelas itu perwalian itu dari jalur para bapak. Apakah itu kakeknya, apakah itu pamannya, pakdenya, atau saudara laki-lakinya, kan begitu dan seterusnya. Jadi pasti dia itu sebenarnya tidak kehilangan sosok wali gitu ya, wali perwalian. Kemudian ya fatherless yang kedua mungkin karena perceraian ya, karena perceraian. Nah, harus dipahami, ini kan juga banyak fenomena ini, suami-suami yang kemudian bercerai dari istrinya. Lalu ada yang terbaru kan, misalkan karena bercerai lalu sang istri membuka cadar karena harus menghidupi anak-anaknya. Nah, saya tidak bahas tentang membuka cadarnya, tapi kalimat dia harus menghidupi anak-anaknya sebenarnya itu menunjukkan bahwa ada yang kurang tepat di situ. Bapaknya itu meskipun dia bercerai dengan ibunya, dia tetap anak itu tadi tetap anak bapaknya gitu, tetap punya kewajiban dia melakukan pendidikan, pembinaan, termasuk nafkah, tetap. Jadi nggak hilang. Meskipun bapaknya nanti menikah lagi, tetap anak itu punya hak atas kehadiran bapaknya, fisik maupun pikiran maupun nafkahnya. Kemudian kalau fatherless yang ketiga mungkin LDR ya, fenomena LDR. Orang bapaknya kerja di luar kota, di luar negeri dan seterusnya. Nah, ini ada bahasan panjang tersendiri. Meskipun LDR ada contoh yang sangat bagus itu kan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Itu LDR, bapak yang LDR. Tapi meskipun LDR, beliau bagaimana? Kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim. Kurang sibuk apa toh? Dan kurang jauh bagaimana gitu ya. Bahkan LDR itu sejak bayi kan, bayi merah ditinggal di Mekah dalam keadaan gersang, tidak ada siapapun begitu kan, yang kemudian di situ sampai ibu Siti Hajar itu kan kemudian bertanya ya, apakah Tuhanmu yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini?
Ketika kemudian dijawab iya, sudah nggak bertanya lagi. Nah itu di situ di antara pelajaran kalau LDR para bapak itu memang ada catatan-catatan yang harus Anda pastikan. Catatan pertama yang kemudian harus Anda siapkan dan pastikan itu adalah Anda meninggalkan anak-anak itu dengan istri yang dia punya kuah ruhiyah, kekuatan spiritual, akidah yang kokoh. Ya kayak tadi itu Ibu Hajar tadi. Sebenarnya kalau apa secara naluriah gitu ya, apa nggak salah meninggalkan kita itu kayak gini ya, berarti kan begitu kan ya, yang bisa drama lah kalau para cewek itu kemudian mau menggambarkan situasinya itu. Tapi kan beliau cukup bertanya, apakah Tuhanmu yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini gitu ya, padang gersang, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada orang. Begitu dijawab iya, maka sudah langsung tenang Ibu Hajar itu. Kalau Allah yang menyuruh, maka berarti Allah tidak akan pernah membiarkan kami. Pasti Allah yang menjamin. Wong Allah yang nyuruh kok. Kan gitu kan ya. Saya bisa bersandar itu. Nah, lah ini yang kemudian sering terjadi akhirnya jadi masalah itu memang tanpa persiapan ini. LDR ya gak ada persiapan, bapaknya ya budal dal gitu ya. Ibunya gak disiapkan juga kebingungan. Mereka akhirnya tidak semata-mata bermasalah pada anak-anaknya. Relasi mereka sendiri akhirnya bermasalah gitu loh. Ya, jadi itu mungkin dibahas tersendiri Mas Isa kalau untuk yang LDR itu. Ada. Gitu. Iya. Jadi ada tentang LDR gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah karena memang dia punya orang tua yang istimewa ya. Istimewa itu gini ya. Harus diakui ada di tengah-tengah masyarakat itu orang-orang yang profilnya, kapabilitasnya, keterampilannya, ilmunya itu jarang yang punya. Dan dibutuhkan oleh banyak orang. Gitu. Banyak orang, misalkan dia itu pakar bedah, konsultan khusus saraf anak. Se-Indonesia mungkin jumlahnya cuma berapa orang. Misalkan begitu. Dan itu akhirnya kalau misalnya ada kasus seperti itu yang butuh misalkan penanganannya itu operasinya bisa sampai belasan jam. Ya mau tidak mau pasti memang mengurangi waktu. Ada orang yang saya bayangkan kalau misalnya seperti ulama-ulama besar gitu ya, yang itu umat itu banyak datang kepada mereka untuk bertanya persoalan-persoalan mereka yang macam-macam ya, yang mereka itu ingin diajari ya. Mungkin kita punya ustadz banyak ya, Ustadz Adi Hidayat, misalkan seperti itu mungkin ya. Bagaimanapun juga pasti profil-profil yang dibutuhkan oleh banyak orang ini juga bisa jadi memang harus berbagi betul waktu yang mereka punya dengan umat yang membutuhkannya ya kan. Nah tapi sebenarnya kan mereka bagaimanapun juga kalau pesan kami kepada yang seperti ini kasusnya ya, kita ada pada posisi yang ternyata Allah istimewakan dengan kita terpilih menjadi orang yang seperti itu, yang seperti itu. Maka ketika keluar dan memenuhi amanah itu tadi ya pastikan dalam keadaan ikhlas dengan amal itu. Memang kita lakukan dengan kan tetap menyita waktu kita, tetap menyita fisik kita, energi kita, perhatian kita. Berarti ketika melakukannya sekalian jadikan itu amal solih gitu loh. Sekali jadikan amal solih berarti harus pastikan itu sesuai dengan syariah dan kemudian pastikan kita ikhlas melakukannya supaya kemudian kalau jadi amal solih kita bisa menyebutnya itu bisa menjadi wasilah kita meminta kepada Allah kan, agar Allah kemudian mengembalikan amal solih kita tadi itu ketika diterima oleh Allah dikembalikan menjadi kebaikan untuk anak-anak kita. Mungkin kita minta anak-anak kita dimudahkan dipertemukan dengan guru-guru yang soleh yang bisa mengcover kekurangan kita dan seterusnya. Itu seperti itu. Biasanya kalau memang seperti ini ya, memang orang yang soleh yang benar, dia akan anak-anaknya juga soleh gitu dan akan dimudahkan oleh Allah bertemu dengan mereka-mereka yang akan mengajar dan menggantikan kelemahan-kelemahan mereka gitu loh. Beda dengan kalau yang ngadi-ngadi, sibuknya itu sebenarnya ya nggak terlalu gitu ya. Nah ini yang berikutnya. Yang sibuk kerja, semata-mata sibuk kerja. Kalau sibuk kerja saja hanya untuk cari nafkah, sak jongkir walimu gitu ya, kaki jadi tangan jadi kaki, kepala jadi sembarang lah gitu. Kalau kemudian ujungnya itu hanya nyari materi, apa segitunya gitu yang dibutuhkan oleh anakmu sampai kemudian tidak sempat ngecek dia ngerti sholat dia ngerti mandi besar apa enggak. Bayangkan anak ini sudah balik atau belum, harusnya kemudian dia sudah diajari tanda-tanda balik, dia ihtilam, dia nggak ngerti kalau dia harus mandi wajib, kemudian dia sholat gak jadi apa itu sholatnya, tanggung jawab orang tuanya. Masa kemudian sesibuk apa? Maka kalau kemudian itu hanya untuk mencari nafkah gitu ya, mencari nafkah, kita itu punya kesempatan mendidik mereka itu hanya sebentar saja kok.
Kan 7 tahun pertama tadi yang butuh apa pelayanan. 7 tahun kedua itu kita itu memberikan perhatian. Datanglah terutama pada dua masa emas ya. Ketika mereka itu ingin berbagi masalah, kita datang untuk memberi solusi. Ketika mereka berbagi kebahagiaan, kita datang untuk mengapresiasi dan menguatkan. Kadang-kadang dua hal ini loh nggak bisa. Hanya dua momentum ini aja loh nggak hadir orang tua itu. Anak main dengan temannya di rumahnya, nangis di rumah, dia habis dibully, habis bertengkar, dia pengen dapat penguatan dari orang tuanya, tidak ada orang, sepi, kosong lah. Jadi jiwanya emang akhirnya jadi rapuh gitu loh. Ibaratnya gelas plastik ya, gelas botol mineral itu. Kalau dia isinya pasir yang pasek gitu ya, diisi setiap hari dengan kasih sayang halus ya, penuh ya dia kokoh berdirinya. Tapi kalau dia tuh kosong, ya dia kena angin sedikit mudah roboh gitu ya. Yang terakhir ini yang paling parah itu orang tua yang kenapa ada fatherless, orang tua yang ada dan tidak adanya itu sama saja nih dia ada gitu ya di rumah terus ya nggak kerja nggak ngapain ngegame saja gitu ya tidur saja nah ya kayak begini nih ya mau tobat gitu nah segera tobat itu nyari apa nyari apa kita itu kalau seperti itu ya itu. Nah saya ingin menutupnya dengan sebuah ini apa namanya ada quote yang kayaknya bagus untuk kita itu meresapinya gitu ya. Disampaikan oleh Jean-Jacques Rousseau, seorang filosof Prancis ya. Dia mengatakan begini, setelah dia itu mengamati orang-orang atau anak-anak yang akhirnya kemudian sukses di sekitarnya, lalu dia dapati oh ternyata mereka itu anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh bapaknya sejak kecil. Nah, lalu dia sampai bikin kesimpulan, hadiah terbaik seorang ayah bagi anak-anaknya ialah hanya jika engkau meninggalkan mereka karena kematian di usia awal mereka. Jadi bisa ambil kesimpulan sing apik iku nek orang tua atau bapak itu mati ketika anaknya itu masih kecil. Loh kok gitu? Gitu kan? Karena ternyata setelah ditelusuri ini menurut dia ya. Dengan dia itu mati gitu ya. Kemudian kan ibu ini ternyata mengambil porsi untuk mendidik anaknya dan dia kemudian membangun profil bapak yang sudah mati tadi sesuai dengan yang dia butuhkan untuk membesarkan dan menghebatkan anaknya. Masya Allah. Bapakmu itu begini. Anak ini kan tidak pernah tahu bapaknya seperti apa. Dia mengikuti, dia membangun dalam benak dia itu bapak saya itu hebat seperti kata ibunya, gitu, seperti kata ibunya dan itu membuat dia itu termotivasi. Nah bagi sang ibu gitu ya, ini pelajaran bagi sang ibu. Bapak nggak ada pun Anda itu masih bisa menghebatkannya, ya kan? Bukan berarti kemudian, wah saya itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada bapaknya, enggak, bisa, gitu loh. Itu bagi ibu. Tapi kalau kemudian bapaknya masih ada di situ, ya berarti jangan bawa rendah-rendahkan, jangan bawa hancur-hancurkan profilnya. Memang bapakmu itu begini yang itu, lawang bapaknya itu dibutuhkan untuk dihebatkan di depan anaknya supaya terbangun profil kepemimpinannya. Kok ini malah ibunya yang menghancur-hancurkan? Jangan lakukan itu, ya. Kalau bagi bapaknya, mosok sirek hadiah terbaiknya itu adalah kalau panjenengan itu mati ketika bayi anak-anak itu. Apa iya? Kalau sekarang itu dikasih oleh Allah kesempatan hidup, kalau begitu jadilah orang tua yang hebat, kan begitu. Jangan kemudian kematian itu malah lebih baik ternyata, gitu loh. Jangan. Gitu. Tapi kalau seandainya pun sebenarnya kemudian Allah kehendaki kematian, orang tua Rasul itu ya beliau juga yatim gitu loh. Nabi Muhammad itu yatim piatu sejak kecil dan itu tidak membuat beliau tidak bisa menjadi orang hebat. Jadi memang sebenarnya bukan masalah ini karena yatim karena enggak, tapi sebenarnya ini komitmen kita untuk berusaha melakukan ikhtiar terbaik untuk melaksanakan amanah. Lakukan dulu, jalan dulu, nanti Allah yang akan menyempurnakan sisanya gitu. Ya mungkin itu ya. Saya kira ada kesempatan atau sudah habis? Sebenarnya mau mengambil dari telepon Ustaz karena waktu juga terbatas juga begitu ya. Ya. Baik Dulur Al-Victor, itulah kajian pada pagi hari. Oke, silakan ditutup Ustaz. Ada ke Dulur Al-Victor. Ya. Jadi Dulur Al-Victor, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amanah kita mendidik dan membina anak-anak kita. Amin. Ini adalah amanah yang memang membutuhkan komitmen, membutuhkan ilmu. Maka jangan ragu untuk harus mengalokasikan waktu khusus untuk ngaji. Memang di keluarga muslim itu harus ada jadwal khusus untuk ngaji ya. Jadi kalau kemudian kita lihat pelajaran dari tentang ketidakhadiran ayah yang disampaikan oleh Jean-Jacques Rousseau tadi, kalau hari ini ayah itu ada, maka jadilah profil teladan terbaik. Tapi seandainya pun kemudian qada Allah, bapak-bapak ini tidak ada,
itu bukan akhir segalanya, gitu loh. Bukan akhir segalanya. Bahkan seorang ibu bahkan bisa menghebatkan profil bapaknya yang tidak ada tadi, meskipun bapaknya tadi penjahat gitu ya. Karena anaknya kan nggak akan bisa mengonfirmasi. Karena dia tidak bisa nanya, tidak bisa lihat, oh ya bapak saya sebenarnya nggak kayak yang diceritakan ibu. Tapi seorang ibu sebenarnya bisa menghebatkan profil ayahnya. Maka saya ingin memberi garis bawah yang hari ini penyakitnya para ibu-ibu itu justru lebih mudah menghancurkan profil bapaknya di hadapan anak-anaknya. Jangan dilakukan. Itu bahkan hak kepemimpinan dari suami. Tidak boleh kita hancurkan. Harus kita muliakan, harus kita hormati, harus kita posisikan mereka itu sebagai orang yang kita dengarkan gitu ya. Kalau kemudian ada kekurangan sama-sama belajar untuk saling mengisi. Saya kira mungkin itu Mas Ishak, dulu sekalian. Aku minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.